Baik ya adik-adik semuanya, jadi eh, mari kita lanjutkan kuliahnya yang pada hari ini kita akan membahas tentang tesis saya di UKSW Salatiga yang berjudul Inklusivisme Keagamaan Santri Studi di Pondok Pesantren Anida dan Edi Mancoro Salatiga, Jawa Tengah, yang kemudian diterbitkan di dalam jurnal internasional Essensia dengan judul Religious Inclusivism in Indonesia, Study of Pesantren Anida and Edi Mancoro Salatiga, Central Java. Jadi tesis saya ini berbicara tentang hubungan pesantren dengan inklusivisme atau dengan isu-isu pluralisme, kemajemukan, moderasi beragama yang memang pada saat tesis ini ditulis menjadi marak sekali di Indonesia karena untuk menanggulangi pandangan-pandangan eksklusif ya, sebagai jawaban dari pandangan-pandangan eksklusif dari opini yang berkembang terutama terhadap umat Islam yang dipandang sebagai eksklusif. Dan ternyata di pesantren Anida dan di Mancoro ini mereka bisa membuktikan bahwa para santri juga punya sikap inklusif, sikap terbuka terhadap keberagamaan di masyarakat. Tesis ini buat tahun 2000 kalau tidak salah ya, waktu saya menuliskan S2 saya, jadi sudah 10 tahunan ya, dengan penelitian lapangan kurang lebih 1 tahun lebih nih ya, di kedua pesantren yang berbeda sehingga bisa dikomparasikan begitu. Kalau pesantren Anida ini terletak di arah Jalan Solo ya, dari UKSW berarti sebelah selatan gitu ya. Kalau pesantren Edi Mancoro itu sebelah utara UKSW ke arah Tuntang gitu ya, ke arah Ambarawa sana. Pesantren Anida itu lebih dikenal sebagai pesantren modern karena lebih dekat dengan Muhammadiyah gitu ya, dalam lazimnya opininya gitu. Kalau di pesantren Edi Mancoro lebih dekat ke Nahdlatul Ulama ya, yang memang Pak Kiainya ini almarhum Pak Mahfud Ridwan ini memang teman dekatnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang pernah menjadi presiden Indonesia itu ya, dan sama-sama teman kuliahnya waktu di kuliah di Timur Tengah. Lalu Pak Mahfud Ridwan pulang mendirikan pesantren di daerah Tuntang Salatiga ini yang kemudian namanya pesantren Edi Mancoro, pesantren yang punya basis yang dekat dengan masyarakat desa. Kalau pesantren Anida ini pesantren modern yang memang kayaknya seorang pengusaha kaya raya dan terletak di dekat Jalan Solo ya, di daerah kota ini ya, sehingga kemudian berkembang menjadi pesantren entrepreneurship. Kalau Edi Mancoro ini pesantren wisata gitu ya, karena banyak kemudian sekarang ini banyak dibuka oleh menjadi tempat wisata juga gitu, sikap keterbukaannya itu setelah almarhum Pak Mahfud Ridwan digantikan oleh anaknya. Itu juga Pak Ali As'ad ini digantikan oleh anaknya gitu ya, beliau juga sudah meninggal. Menarik ya, kedua pengasuh pesantren ini sama-sama berasal dari Salatiga gitu ya, lalu sama-sama merantau ke Salatiga dan keduanya mendirikan pesantren yang memiliki corak yang berbeda gitu. Nah, penelitian ini dari pesantren ini kita ingin mengetahui ya, sejauh mana sih dan bagaimana gambaran inklusivisme keagamaan yang kalau memang ada di kedua pesantren ini gitu ya. Ternyata dari hasil penelitian ini dapat saya jelaskan. Yang pertama adalah memang kedua pesantren ini baik di Anida maupun Edi Mancoro ini memiliki sikap inklusif ya,
para santrinya ini. Hanya sikap inklusivismenya ini tidak dalam bentuk teologis bagaimana dalam tradisi-tradisi barat atau tradisi modernitas barat ini, tapi dalam bentuk kebudayaan, ya, yang kemudian disebut dengan inklusivisme transformasi kultural, yaitu sikap terbuka di mana di satu sisi para santri ini mencoba melestarikan kebudayaan santri itu, tapi di sisi lain dia juga terbuka terhadap dunia luar yang majemuk itu, bahkan mengalami transformasi budaya, menerima kemajemukan itu menjadi bagian dari tradisi pesantren itu. Mengapa dari teologi ke kultural ini terjadi? Ya karena memang bentuk kebudayaan ini hanya bisa dilihat oleh pesantren, karena pesantren itu sebenarnya karena merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia atau yang dikenal dengan subculture itu, di mana bentuk budaya ini muncul karena eksistensi dan fungsi agama Islam itu masuk ke dalam kebudayaan Jawa, ya, masuk dia menjadi bagian dari kebudayaan Jawa. Jadi agama kemudian dilihat dalam perspektif kebudayaan lokal, sehingga inklusivismenya ini bersifat transformasi kultural, yang mana inklusivisme transformasi kultural ini lahir dari partikularitas tradisi keagamaan santri, ya. Jadi tradisi keagamaan santri yang bersifat khusus ini meskipun dilestarikan terus-menerus selama berabad-abad lamanya di satu sisi, tetapi di sisi lain ia juga mengalami perubahan-perubahan sosial dan budaya, yaitu perubahannya dalam bentuk sikap keterbukaannya untuk menerima dan memberi, ya, transformatif itu lewat proses sosial yang interaktif yang kemudian menghasilkan transformasi sosial itu, ya. Itu yang disebut dengan inklusivisme transformatif, ya. Jadi kan inklusivisme ada, eksklusivisme ada, pluralisme ada, transformasi ada kalau dalam teori-teori teologinya itu. Tetapi dalam teori sosiologi kebudayaan ini malah gabungan teologi inklusif dengan teologi transformatif, sehingga menjadi inklusivisme transformasi kultural itu, yaitu di satu sisi dia mempertahankan tradisi itu, tapi selain dia terbuka menerima dan memberi karena responsif terhadap perubahan-perubahan itu lewat proses interaksi yang bersifat transformatif itu. Nah, menariknya perubahan transformasi ini lahir dari nilai-nilai, ya, nilai-nilai baru yang kemudian disepakati dan dilakukan bersama, ya, antara dunia santri di dalam pesantren dengan dunia luar di kota Salatiga yang sangat majemuk itu, karena terkenal dengan kampus UKSW-nya itu, sehingga bersifat universal, ya, nilai-nilai yang disepakati bersama, gitu, ya. Misalnya nilai kebersamaan, nilai kegotong royongan, nilai tolong menolong itu. Nah, dari sini kita bisa mengetahui, jadi inklusivisme transformasi itu kan, inklusivisme itu kan kita memandang kebenaran agama kita itu yang terbaik, ya, Islam itu, ya. Tetapi sekaligus juga terbuka memandang agama lain juga baik, hanya agama kita terbaik. Nah, kelemahannya karena agama kita terbaik, agama lain baik, kan masih timbul sikap yang mungkin tidak adil, gitu, ya, sehingga inklusifnya itu menjadi tidak pasif lalu bersifat transformatif itu. Baik, kemudian kita menerima, ya, yang terbaik itu, ya, kita tradisi yang terbaik dari pesantren itu dipertahankan, tetapi juga menerima yang hal-hal yang baik dari luar itu yang bersifat transformasi itu tadi, ya. Nah, kelestarian kultural yang melahirkan sikap inklusif itu
sebenarnya ditetapkan oleh dua variabel ya, baik di pesantren Anida maupun di pesantren Edi Mancoro ya. Dari penelitian saya itu, yang pertama adalah kiai sebagai penjaga tradisi. Jadi tradisi pesantren yang berapa lamanya itu bisa bertahan karena ada kiai sebagai penjaga tradisi ya, sehingga tradisi itu bisa bertahan di tengah perubahan sosial di luar. Bertahan dalam arti bisa mempertahankan karakteristiknya atau identitasnya itu. Jadi peran kiai sangat sentral sebagai penjaga tradisi dibanding santri atau masyarakat Islam pada umumnya itu. Lalu yang kedua, kurikulum yang dipertahankan oleh pesantren itu yang selalu mempertahankan pengajaran kitab kuning itu ya, yang membuat tradisi itu bisa dilestarikan. Jadi oleh dua variabel itu ya, kiai sekaligus kurikulumnya itu yang tidak mengalami perubahan yang radikal gitu ya, perubahan yang drastis karena mempertahankan ciri inklusivismenya itu sebagai keyakinan agama yang terbaik itu yang ditopang oleh kedudukan kiai dan pengajaran kitab kuning yang dilakukan di pesantren tersebut itu ya, di tengah perubahan dunia luar. Namun demikian tradisi santri yang ini ternyata punya sikap inklusif ya, terbuka bahkan transformatif, mau menerima perubahan dari luar ya. Kenapa? Karena ada dua variabel eksternal ini. Kalau tadi variabel internal, kiai dan kurikulum pengajaran kitab kuning yang mempertahankan tradisi keislaman yang seperti itu, sebagai keislaman yang bersifat subculture yang masuk ke dalam kebudayaan Jawa itu. Lalu ada variabel eksternal, variabel faktor luar, yaitu dua. Yang pertama adalah interaksi sosial dan budaya antara santri dengan masyarakat di sekitar pesantren itu, dengan dunia luar itu ya. Jadi itu menjadi terbuka ya, pola interaksi sosial dan kebudayaan di mana pesantren itu berdiri. Jadi pesantren itu bukan sebuah lembaga keagamaan yang tertutup dipagari tembok, tidak, tapi mereka berinteraksi dengan masyarakat sekitar itu, dunia luar yang di dekat dengan pesantren itu, sehingga lama kelamaan muncul sikap terbukanya itu, tidak seperti di penjara yang tertutup itu, tapi ada proses interaksi. Walaupun pesantren itu mempertahankan, tapi dia berinteraksi dengan dunia luar di masyarakat itu, sehingga punya sifat terbuka, inklusif itu ya. Yang kedua adalah interaksi santri dengan dunia luar ya, dengan dunia Salatiga ini yang plural ini. Jadi peranan santrinya yang memang kebanyakan juga ada mahasiswanya, kalangan terpelajar ini yang selalu menghandle isu-isu tentang kebinekaan, kemajemukan ini mempengaruhi kedudukan pesantren ini ya, faktor santrinya ini. Interaksi santri dengan dunia Salatiga yang majemuk ya, ada kekristenan, ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, secara internal ada Muhammadiyah dan sebagainya, itu membuat santri ini yang memang kebanyakan juga para orang-orang yang berpendidikan ini kemudian juga membawa perubahan ke dalam pesantren itu sendiri, karena hasil interaksinya dengan dunia luar di Salatiga yang macam ini, mau tidak mau dia ke dalam pesantren membawa perubahan ke dalam, yang itu yang kemudian disebut dengan perubahan transformatif itu, karena proses timbal balik antara pesantren yang dijaga oleh kiai dan kurikulum, di sisi lain kiai dan santrinya itu juga bersikap terbuka, mengalami perubahan dengan luar karena berinteraksi dengan dunia luar, terutama para kiainya ini yang berinteraksi dengan masyarakat sekitar, yang menimbulkan sikap perubahan, responsif perubahan yang positif, juga
interaksi santrinya dengan dunia luar mengenai isu-isu tentang kebinekaan dan kemajemukan itu, yang membuat mau tidak mau para santrinya ini mempengaruhi secara tidak langsung kehidupan di kedua pesantren tersebut. Itu ya. Jadi itu yang menarik dari penelitian saya itu ya, yang pokok itu ya. So, kenapa timbul sikap inklusif yang transformatif itu karena sikap inklusifnya itu tumbuh dari tradisi keagamaan yang terbuka ya, yang dimana Islam masuk ke dalam kebudayaan Jawa, tetapi tetap dipertahankan ciri keislamannya itu dengan cara kedudukan kiai itu yang berperan sebagai penjaga dari karakter pesantren itu, sekaligus kedudukan kita kuning yang berperan untuk menopang kedudukan kiai itu. Lalu yang kedua faktor eksternal, yaitu kiainya yang berinteraksi dengan masyarakat sekitar ya, yang menimbulkan dinamika sendiri secara tidak langsung ya. Sikap eksternalnya itu, dunia luarnya itu, lalu interaksi sosialnya santri ini yang menarik ya di situ. Lalu dari penelitian saya ini bisa menjadi sumbangan ya kepada pesantren-pesantren khususnya dan juga masyarakat Islam pada umumnya, bahwa bagaimanapun keislaman itu juga harus dipertahankan dalam dunia sosial kita yang kecil ini ya, secara internal. Bagaimana cara mempertahankannya? Kalau di pesantren itu kedudukan kiai dan pengajaran kitab kuning itu yang buat karakter, identitas dan ciri khas dari pesantren itu bisa lestari itu ya, yang kemudian menjadikan Islam sebagai sub dari kebudayaan Jawa itu. Lalu di sisi lain variabel luar itu pesantren juga harus terbuka, terutama para santrinya itu harus berinteraksi dengan masyarakat luar ya, merespon isu-isu modern, isu-isu global, sehingga wacana-wacana yang dikembangkan santri tidak hanya wacana kitab kuning, tapi juga wacana-wacana dunia luar ya, dunia barat, tentang modernitas, tentang kemajemukan, pluralisme, toleransi dan sebagainya, yang mau tidak mau itu akan mempengaruhi kehidupan sosial dan keagamaan pesantren itu, yang kemudian saya sebut sebagai inklusivisme santri ini bersifat transformatif ya. Jadi inklusivisme transformasi kultural, begitu ya adik-adik ya, yang bisa kita petik dari hubungan pesantren dengan kebinekaan di masyarakat Indonesia ini, yang menghasilkan pandangan dan sikap pesantren yang bersikap atau bersifat inklusif transformatif itu. Saya kira itu saja ya adik-adik ya, nanti bisa ditanyakan di lain waktu. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah dan adik-adik selalu sehat dan dijauhkan dari wabah corona. Itu juga dengan saya, begitu ya adik-adik ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.